Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik Ibu. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal yang diterima. Amin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Dian. Ya. Mereka sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Sekarang pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita baca dulu ayat Al-Quran yang telah kita pelajari kemarin sama-sama. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155 dan 150. Ayo baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yang artinya siapa yang mau baca artinya? Mbak Iza, baca artinya Zah. Yaitu orang-orang yang apabila musibah mereka berkata artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami. Ya, makasih Iza. Jadi materi kita hari ini melanjutkan yang kemarin apa? Judulnya sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Sebelumnya kita lihat dulu ini gambar apa? Yang ini. Siapa di sini rumahnya suka kebanjiran? Ah? Banjir termasuk musibah bukan? Apalagi musibah? Siapa yang di sini pernah mengalami musibah? Coba tunjuk tangan. Coba siapa yang mau berani tunjuk tangan? Yang Fikri, coba Fikri. Musibah yang kamu alami yang paling sangat menyedihkan apa? Pakai begini. Musibah yang pernah. Yang kamu alami. Oh, yang saya alami. Ah. Yang saya alami mungkin saudara meninggal Ibu. Iya. Ya, itu kan musibah sih, tapi ya musibah yang paling kita mungkin beda-beda ya. Musibah ibu, musibah tahir pasti beda-beda. Siapa lagi musibah yang pernah kalian alami? Yang kalian apa? Rahmat. Ya, ini aja. Jadi musibah yang saya alami, kaki saya pernah masuk ke ban motor. Ya, masih ada bekasnya di kaki kiri saya ini. Dan mata saya operasi 2 kali gitu. Itu musibah yang saya alami. Ya, jadi musibah yang kita alami itu beda-beda. Kalau ibu musibahnya yang paling ibu sangat menyedihkan pasti ya kehilangan orang yang paling kita sayangi. Ada lagi? Setelah itu apa?
Ini gambar apa? Gambar orang sakit. Ya. Coba ibu tanya siapa nabi siapa yang dikasih ujian cobaan sama Allah sakit yang paling. Ada yang tahu berapa ini ya? Berapa tahun diujinya sama Allah? 18. Ya sekitar 20 tahun. Ya. Tapi Nabi Ayub sabar ya dalam menghadapi ujian tersebut. Ya tujuan pembelajaran kita hari ini dari yang kemarin membaca dan memahami surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan surat Ibrahim ayat 9. Yang kedua menganalisis hadis terkait ujian dan musibah. Untuk hari ini menunjukkan sikap sabar, tawakal dan tabah, lalu menyimpulkan hikmah dari ujian hidup. Ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelumnya kita ini ya, siapa yang pernah mengalami musibah? Apa saja musibahnya tadi Ahmad sudah menceritakan ya. Sekarang kita tonton video berikut. Mana, Bud? Silakan tonton ya videonya. Dulu nggak apa-apa, Mut. Itu.
Full ya, udah ya, udah ya. Gimana ceritanya? Seru nggak? Videonya seru nggak? Ya, sekarang tugasnya masing-masing kelompok memberikan komentar dari video ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Pertanyaannya, dari video tersebut silahkan 3 kelompok mengomentari kejadian musibah apa yang dialami dan hikmah apa yang bisa kalian petik dari peristiwa tersebut. Paham ya tugasnya ya? Silakan kalian berdiskusi. Komentari kejadian musibah yang dialami teman kalian yang ada di video tersebut dan hikmah apa yang bisa kalian petik dari kalian menonton video tersebut. Boleh diskusi 5 menit atau 10 menit, silakan. Ya, tadi kan udah tonton videonya, silakan. Silakan. Ya, siapa yang mau memberikan komentar? Kelompok berapa? Saya, Bu. Ya, silakan Puspita. Saya Puspita Trihapsari dari kelompok 1. Izin memberi komentar untuk video yang tadi kita tonton. Video tersebut tentang kesabaran. Nah, dari cerita tersebut itu memberikan kita pesan moral yang penting tentang keimanan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang ada dalam hidup kita. Tadi kita lihat di video tersebut, tokoh Rian ini diberi cobaan. Nah, tapi dia malah terjerumus dalam kesesatan. Dia melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada akhirnya si Rian ini bisa kembali ke jalan yang benar dan sadar kembali berkat nasihat dari teman-temannya. Nah, dari cerita ini memberikan kita pelajaran betapa pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dalam hidup kita. Karena sebenarnya cobaan yang ada dalam hidup kita ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan hamba-hambanya. Ya, terima kasih Puspita, kata puas buat Puspita. Bisa kalian pahami ya. Ya, berikutnya kelompok berapa yang mau memberikan komentar atau mau tanggapan dari Puspita? Kelompok 1. Ya, silakan Iza. Yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Fatia Tizidi Kamila. Saya dari kelompok 3. Saya ingin ngasih tanggapan dari video tersebut. Jadi, tokoh Rian ini tuh mencerminkan atau menggambarkan dalam surah Al-Fajr yang dimana di Al-Fajr ini bilang kalau misalnya ketika Tuhan memberikan aku kenikmatan, berarti Tuhan sayang kepadaku, dan ketika Tuhan memberikanku musibah berarti Tuhan lagi benci sama aku. Secara tidak langsung seperti itu. Nah, menurut aku tokoh Rian ini tuh sedang menggambarkan dari surah Al-Fajr itu yang dimana dia tidak bersyukur dengan apa yang Allah kasih ke dia. Padahal yang tadi sempat di-mention juga dari kelompok aku bilang kalau misalnya musibah itu sebenarnya bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, tapi malah justru musibah itu ngasih tahu ke kita kalau misalnya Allah tuh masih sayang sama kita. Kalau misalnya kita jauh dari Allah terus tapi kita tetap dapat kenikmatan, itu kita malah jatuhnya istiraj, kita malah harus mempertanyakan itu. Jadi di video ini juga ngasih tahu kita kalau misalnya selain Allah sayang sama kita, kita juga harus sabar dalam menghadapi segala ujian, dan pastinya tetap namanya tawakal dan juga menjaga imannya supaya tidak terjerumus dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Ya, Masya Allah, kasih aplaus ya buat kelompok 2 Izzat atas tanggapannya. Jadi kalau kita diberikan ujian, bukan Allah benci sama kita, tetapi Allah malah sayang pada kita. Seperti kisahnya Nabi Ayub ya. Jadi penyakit dan ujian itu bukan karena kita berbuat dosa, bukan semata-mata seperti itu ya. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Terima kasih Iza dan Puspita atas komentar dan tanggapan dari video tersebut.
Ada lagi yang mau memberikan komentar atau sudah? Ya silakan Nurisa. Aku bisa menambahkan dari jawaban kita sama Iza. Jadi kalau yang kita tahu, Allah tuh nggak bakal kasih cobaan yang melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri. Yang harus kita lakukan adalah introspeksi dan memperbaikinya. Terus, tapi kalau kita mau introspeksi dan memperbaikinya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih, buat Nurisa. Ya, jadi kalau kita dikasih ujian dan cobaan bukan malah menjauhi Allah, tetapi kita harus malah introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Makasih Nurisa atas tanggapannya. Sudah paham sampai sini atau ada pertanyaan lagi? Ya, udah. Jadi sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya atau tugas berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Coba perhatikan ice breakingnya. Kalau ibu bilang oke, kamu ikutin perintah ibu. Tapi kalau ibu tidak bilang oke, kamu tidak ikutin. Paham cluenya? Ya, apa cluenya? Oke, ya. Jadi oke, bersiap. Tunjuk tangan. Ya. Siapa yang konsentrasi? Jauh. Oke, siapa yang sholat subuh tadi pagi? Oke, tunjuk tangan. Tuh, ada yang nggak tunjuk tangan. Siapa? Turunkan. Siapa yang nggak fokus? Silakan turunkan. Oke, turunkan. Oke, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca hamdalah. Ya, silakan kita kasih aplaus. Jadi masih fokus ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa jawab? Kelompok mana? Ya, pertanyaannya, bagaimana kita dapat meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan? Biasanya kan kalau kita dikasih kegagalan, ya kan, kehilangan, biasanya kita merasa sakit hati tuh, bener nggak? Ya, ada rasa sedih, rasa kecewa, rasa sakit hati, terpukul. Sini, siapa yang bisa memberikan masukan atau jawaban bagaimana jika kita diberikan musibah tetapi kita dapat meningkatkan, bagaimana kita dapat meningkatkan kesabaran? Jadi kesabaran kita malah meningkat. Siapa yang mau berikan tanggapan? Kelompok mana? Tadi udah Puspita, Iza dan Nurisa. Ya, kelompok lain silakan. Ketua kelas, apa siapa nih? Oh ya, Gadiza, silakan Gadiza. Jadi saya mau kasih pendapat saya bagaimana sih cara meningkatkan kesabaran. Setiap orang itu kan punya ujian dan musibahnya tersendiri ya. Tadi udah di-mention juga sama kelompoknya Risa kalau misalnya Allah itu nggak mungkin ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Nah, kalau misalnya Allah ngasih ujian ke kita, berarti itu Allah tahu kalau kita itu mampu menghadapi ujian tersebut. Jadi Allah itu bukan nggak sayang sama kita, Allah juga bukan berarti jahat sama kita, karena di balik musibah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajaran yang bisa diambil dari musibah yang kita dapat. Karena kalau kita dapat musibah juga pasti kita butuh Allah kan, kita pasti berdoa, ya Allah gimana caranya kita bisa sabar menghadapi ujian tersebut gitu kan. Jadi selalu libatkan Allah gitu dalam musibah kita. Jadi kalau misalnya kita berdoa sama Allah itu pasti kita lagi ada ujian gitu kan. Ya, jadi ya gitu. Semoga Ya. maaf Bu grogi. Ya pokoknya kita itu harus libatkanlah Allah dalam setiap ujian dan cobaan kita. Ya, kita kasih aplaus buat Gadiza. Makasih ya. Jadi tipsnya apa? Tipsnya ada lagi yang mau ngasih tanggapan tipsnya? Tipsnya banyak-banyak membaca Al-Quran. Terus apa lagi? Ikhtiar, ya,
berkumpul dengan teman-teman yang soleh, ya, bukan malah teman-teman yang malah menjauhkan diri kepada Allah. Ya, itu aja. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Satu lagi ya pertanyaannya. Satu lagi aja. Ya, bagaimana sabar dapat membantu seseorang menghadapi ujian dalam hidup? Siapa yang mau ngasih? Dari tadi tuh ada mention Allah tidak akan membebani kita kalau kita tidak sanggup memikulnya. Surat apa itu? Ada yang mau ngasih? Ya, silakan Rahmat. Ini. Ya, jadi bagaimana sih sabar dapat membantu seseorang menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup? Jadi kita itu harus tahu dulu tuh pengertian sabar itu apa. Jadi sabar itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan kita bersabar, kita itu semakin dekat dengan Allah dan juga semua urusan kita akan dipermudah oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah terbukti dan tertulis dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi misal kita lagi kena musibah nih, terus kita ini nggak sabar. Jadi emosi kita itu akan meluap-luap, pikiran kita kemana-mana, dan akhirnya kita malah bukan mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauh pada Allah gitu, menjauh dari Allah gitu. Jadi misal kita yang aturan kita sembahyang kepada Allah, kita malah minta pertolongannya pada dukun, padahal dukun itu tidak ngasih apa-apa gitu. Nah, sekian, terima kasih. Terima kasih Rahmat. Ya. Alhamdulillah kelas 12.1 sangat antusias, cerdas banget dari jawabannya, Masya Allah luar biasa. Kita kasih aplaus buat kita semua. Mudah-mudahan dari semua diskusi atau video yang kita lakukan, kita tonton hari ini, dan masukan-masukan pendapat yang sudah diberikan oleh teman-teman, mudah-mudahan lebih paham ya apa arti kalau Allah memberikan kita ujian, cobaan itu. Kita sebenarnya ujian dan cobaan itu seperti puzzle kehidupan. Kita nggak bakalan tahu rangkaian-rangkaiannya sebelum puzzle itu utuh ya. Puzzle itu utuh. Kalian bermain puzzle lagi kecil kan, kalau hilang satu gimana? Kelihatan nggak? Masih kelihatan ya. Kalau hilangnya misalnya 10 puzzle gitu, pasti kurang kelihatan. Seperti itu juga ujian dan cobaan yang Allah berikan, seperti puzzle. Kita nggak bakalan memahami kenapa Allah mengambil orang yang kita sayangi, ya kan? Saat itu kita terpuruk, saat itu kita hancur. Tetapi kalau kita rangkaian minimal 10 tahun ke depan, ya 10 tahun ke depan. Kenapa ya Allah memanggil orang tua saya, padahal saya lagi sayang-sayangnya sama orang tua. Tapi di saat itu kita belajar lebih mandiri, kita lebih belajar makin hebat gitu, makin percaya diri, seperti itu. Kita tunjukkan kepada orang lain walaupun kita sudah kehilangan, tetapi kita masih bisa maju ke depan, seperti itu. Ya, puzzle-puzzle kehidupan itu nanti akan terangkai kalau kita sudah memahami hikmah-hikmahnya, dan itu pasti kita akan sadar. Ya, untuk nasihat dari ibu, lakukanlah yang baik-baik, jangan menyakiti orang lain, karena nanti itu akan kembali ke diri kita gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik aja, walaupun teman kita itu nggak ngasih balik lagi, nggak ngasih feedback ke kita, tapi Allah maha melihat. Insya Allah orang yang baik jalannya, Allah akan mudahkan jalannya gitu. Kalau kita berbuat baik, walaupun kita kasih cobaan sama Allah, pasti Allah akan berikan solusinya gitu. Langsung cepat Allah kasih solusinya. Yang tadi dibilang Mata Rahmat ya, orang yang bersabar itu Allah, innallaha ma'asobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita diberikan musibah, ujian, itu kita harus tetap bersabar dan berprasangka baik kepada Allah. Seperti ujiannya Nabi siapa? Nabi Ayub. Siapa yang tahu kisahnya Nabi Ayub? Ya, kisahnya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu diberikan ujian, dikasih harta kekayaan itu 70 tahun. Setelah itu Allah berikan ujian langsung. Ya, anaknya satu hari itu meninggal, 12
12-nya meninggal. Kekayaan yang Nabi Ayub peroleh gitu hancur semuanya, kebakaran. Sampai terakhir Nabi Ayub dikasih ujian sakit. Di saat diberikan Nabi Ayub diberikan sakit itu, dia minta nggak sama Allah untuk sembuh? Minta nggak sama Allah? Walaupun istrinya ngomong, ya Allah, ya Nabi Ayub, silakan kamu minta sama Allah. Kamu kan Nabi, pasti kan ijabah ya doa-doanya. Tetapi kata Nabi Ayub berkata, saya ini diberikan kemewahan, kesejahteraan itu berapa tahun? 70 tahun. Kita dikasih sakit berapa tahun? Baru 18 tahun sekian ya. Nanti kalau kita dikasih ujiannya sampai 70 tahun, baru saya minta sama Allah untuk Allah balikin lagi kesembuhan saya, kesehatan saya. Tetapi di situ Nabi Ayub nggak minta. Terus kapan Nabi Ayub minta kesembuhan? Saat Nabi Ayub merasa ibadahnya sudah kurang, jadi merasa sholatnya kurang enak. Jadi Nabi Ayub itu mintanya bukan minta sembuh, ya Allah kembalikan kesehatan saya agar saya bisa beribadah lebih, berikan Nabi Ayub ya. Setelah ini siapa udah kali ya? Ya, dari di sini ya. Pengertian musibah, ujian, dan tawakal. Musibah adalah kejadian. Coba Cynthia baca, Cynthia. Musibah, ujian, dan tawakal. Musibah, kejadian tidak diinginkan seperti sakit, bencana, ujian, dan lain-lain. Ujian, tawakal, cobaan untuk menguji kualitas dan tawakal menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, di sini pengertian ujian, musibah, dan tawakal. Jadi kalian harus bisa bedakan ya, musibah itu apa, ujian itu apa. Di sini yang udah kita baca sama-sama dari kemarin, kita sudah ya. Siapa yang membaca? Taher, baca Taher. Hadis tentang sabar. Ya, di sini ada prinsip tawakal. Bacain lagi Taher. Nah, di sini ada prinsip tawakal dalam ujian. Yang pertama, yakin akan pertolongan Allah. Yang kedua, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, tetap berusaha dengan ikhlas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita jangan lupa untuk tugas-tugas berikutnya, yaitu kalian harus bisa hadis ya, yang tadi ya, hadis tentang sabar dan ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dihafalkan beserta artinya. Ya, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup dengan hamdalah dan salam, silakan siapa yang mau berikan refleksi ya, kegiatan kita hari ini apa saja dari awal sampai selesai. Ya, silakan Cynthia. Kegiatan apa kita hari ini? Apa saja? Jadi kesan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, kita mempelajari materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Saya merasa dalam pembelajaran kali ini seru. Kita dimulai membaca Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nonton video. Oh iya, kita juga tadi sempat menonton video dan ada 3 kelompok yang memberi komentar dalam video tersebut. Terus juga saya menyadari bahwa kalau pada pembelajaran hari ini kita tidak
mempelajari tentang dalam materi aja, tapi kita juga diajarkan bagaimana cara kita untuk menyikapi musibah dan ujian yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Terus juga kita belajar gimana cara kita nerapin sabar dimulai dari hal kecil. Udah situ aja. Ya, terima kasih Cynthia. Nah, terima kasih ya 12-1 atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.